Di negeri orang, seorang tukang parkir tak lebih dari bayangan, tak dipandang, tak dihormati, tak dianggap manusia utuh. Di sebuah dojo karate elit di Jepang, tawa merendahkan menjadi bahasa sehari-hari. Setiap langkah seorang pemuda Indonesia disambut ejekan, setiap diamnya dianggap tanda kelemahan. TKI kampungan, orang asing tak berguna, hanya tukang parkir jangan bermimpi berdiri sejajar dengan kami. Hingga suatu hari, hinaan itu berubah menjadi tantangan mematikan. Kalau kau bisa mengalahkanku dalam 10 menit, ejek seorang atlet wanita sombong di hadapan semua orang. Apapun akan kuberikan, termasuk diriku menjadi milikmu. Pagi di Tokyo selalu datang dengan dingin yang rapi udara bersih, langkah kaki teratur, dan kehidupan yang berjalan tanpa menunggu siapapun. Di sudut sebuah gedung latihan karate bergengsi, seorang pemuda berdiri dengan rompi lusuh bertuliskan Perking, namanya Ardi TKI, asal Indonesia yang setiap hari mengatur keluar masuk mobil para atlet dan pelatih elite. Tangannya kasar, kulitnya sedikit menggelap oleh matahari dan angin. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Tak ada yang menyangka, dari sorot matanya yang dalam, bahwa ia menyimpan masa lalu yang tak biasa. Bagi orang-orang di dojo itu, Ardi hanyalah tukang parkir asing pelengkap yang tak perlu diperhatikan. "Oi, cepat sedikit, ini bukan kampungmu." Teriakan itu sudah jadi makanan sehari-hari. Ardi menunduk, memberi isyarat sopan, lalu menggeser kon parkir tanpa membalas. Ia sudah terbiasa. Dojo Kurogane dikenal sebagai tempat lahirnya juara. Dindingnya penuh piagam, foto medali, dan poster kejuaraan nasional. Atlet-atlet muda berlalu lalang dengan seragam putih bersih. Sabuk berwarna-warni melingkar di pinggang. Setiap langkah mereka penuh percaya diri bahkan kesombongan. Di antara mereka, ada satu nama yang selalu disebut dengan nada kagum, Aiko Tanaka. Atlet wanita andalan dojo, cantik, tajam, dan berprestasi. Setiap gerakannya presisi, setiap kemenangannya dirayakan. Ia terbiasa dipuja dan terbiasa merendahkan. Pagi itu, Aiko melangkah keluar dojo, tas olahraga di bahu. Matanya menangkap Ardi yang sedang menata sepeda motor di area parkir. Ia berhenti, menyipitkan mata, lalu tersenyum miring. "Masih kau?" katanya dalam bahasa Jepang yang tajam. "Kupikir tukang parkir sepertimu tak akan betah di tempat para juara." Beberapa atlet lain tertawa kecil. Ardi tetap diam. Ia hanya mengangguk singkat, menjalankan tugasnya. Aiko mendengus. "Hei, tukang parkir," lanjutnya, suaranya meninggi. "Kalau kau berdiri di dojo, kau bahkan tak akan bertahan 1 menit." Kata-kata itu melayang ringan bagi mereka tapi menghujam bagi siapapun yang mendengarnya. Ardi merasakan dingin yang sama seperti bertahun-tahun lalu, saat ia pertama kali meninggalkan tanah air. Namun wajahnya tetap tenang. Di balik ketenangan itu, ada denyut lama yang berusaha ia kubur. Kenangan keringat, matras, teriakan pelatih, dan sorak penonton. Kenangan tentang siapa dirinya dulu sebelum dunia memaksanya menjadi seseorang yang tak terlihat. Ardi menarik napas pelan. Ia menatap lantai aspal, bukan karena takut, melainkan karena memilih diam. Aiko melangkah pergi dengan tawa kecil. "Jangan mimpi terlalu tinggi," katanya sambil berlalu. "Tempatmu di sini hanya menjaga parkiran." Ardi berdiri sendiri, dikelilingi suara kota yang tak peduli. Tangannya mengepal sesaat lalu terbuka kembali. Ia kembali bekerja, seolah tak terjadi apa-apa. Namun hari itu, sesuatu berubah. Siang itu, dojo Kurogane dipenuhi suara hentakan kaki dan teriakan kia yang menggema. Lantai tatami bergetar oleh latihan keras para atlet. Dari balik pintu kaca, Ardi sesekali melirik bukan karena ingin ikut, melainkan karena suara itu selalu memanggil ingatan lama yang berusaha ia padamkan. Di dalam dojo, Aiko Tanaka berdiri paling depan. Sabuk hitam melingkar di pinggangnya, rambutnya diikat rapi. Setiap pukulan dan tendangannya presisi, cepat, dan penuh tenaga. Para murid lain menatapnya dengan kagum, sebagian dengan iri. Pelatih mengangguk puas. "Lihat itu," bisik seorang atlet pria sambil menunjuk keluar. "Tukang parkir itu lagi." Tawa kecil menyusul. "Dia selalu menonton," sahut yang lain. "Mungkin dia pikir karate itu cuma adu berisik." Aiko menoleh ke arah pintu. Tatapannya menangkap Ardi yang berdiri tenang. Tangan bersedekap, menunggu mobil keluar. Senyum sinis terbit di wajahnya. "Berhenti latihan," katanya tiba-tiba. Semua atlet berhenti. Aiko melangkah menuju pintu, membuka dengan suara keras. Udara dingin menyusup masuk. "Hei," katanya sambil menunjuk Ardi.
kau suka menonton, ya? Ardi mengangguk sopan. Saya hanya bekerja. Bekerja? Aiko tertawa pendek. Kau berdiri di tempat para petarung. Tapi kau sendiri tak lebih dari tukang parkir. Beberapa atlet ikut tertawa. Ada yang bersedekap. Ada yang menggelengkan kepala seolah menyaksikan hiburan gratis. Di negaraku, lanjut Aiko, suaranya dingin. Orang sepertimu tak akan berani mendekati dojo. Kau tahu kenapa? Karena satu pukulan saja, kau akan roboh. Ardi menatapnya sebentar, hanya sebentar, lalu menunduk lagi. Sikap itu justru memancing emosi Aiko. Diam, ejaknya. Atau kau bahkan tak mengerti apa yang kami bicarakan. Dia cuma orang asing. Sahut seorang atlet lain. Jangan buang waktu. Aiko. Aiko mengangkat tangan, menghentikan mereka. Tidak, aku ingin dia tahu posisinya. Ia melangkah lebih dekat. Jarak mereka hanya beberapa langkah. Ingat ini baik-baik, katanya perlahan, penuh tekanan. Kau di sini hanya karena kami mengizinkanmu. Jangan pernah bermimpi berdiri sejajar dengan kami. Ardi merasakan tatapan puluhan mata menancap di punggungnya. Hinaan itu bukan yang pertama. Namun kali ini, ada nada tantangan yang berbeda, lebih tajam, lebih merendahkan. Baik, jawab Ardi singkat. Suaranya datar. Jawaban itu membuat Aiko tersenyum tipis. Bagus. Tetaplah begitu, menunduk. Ia berbalik, kembali ke dojo. Pintu ditutup keras. Latihan berlanjut, teriakan kembali menggema. Di luar, Ardi berdiri di tempatnya. Angin menggoyang rompinya pelan. Wajahnya tetap tenang, namun di dalam dadanya, sesuatu mulai bangkit. Bukan amarah, bukan dendam, melainkan kesadaran bahwa hinaan ini belum selesai. Dan bahwa dojo itu cepat atau lambat akan meminta lebih dari sekadar diam. Sore itu, langit Tokyo berwarna jingga pucat ketika latihan di dojo Kurogane mencapai puncaknya. Para atlet berkumpul di tengah tatami. Keringat menetes, napas berat, namun wajah penuh kepuasan. Aiko Tanaka berdiri paling depan. Seperti biasa pusat perhatian, pusat kekaguman. Ardi masih berada di luar, menata kendaraan terakhir. Ia berharap hari itu berakhir tanpa suara lagi. Namun takdir punya rencana lain. Pintu dojo terbuka keras. Hei! Tukang parkir, suara Aiko memecah senja. Semua atlet menoleh. Beberapa bahkan langsung tersenyum, seolah tahu akan ada tontonan menarik. Ardi menoleh perlahan. Ada apa? Nada datarnya membuat Aiko mengerutkan kening. Ia melangkah keluar, diikuti beberapa atlet lain. Kau selalu terlihat tenang, kata Aiko sambil menyilangkan tangan. Apa kau pikir dia membuatmu terlihat hebat? Aku hanya bekerja, jawab Ardi singkat. Tawa meledak. Dengar itu, seru seorang atlet pria. Dia pikir parkiran ini arena hidupnya. Aiko mendekat, jarak mereka kini hanya satu langkah. Kau tahu, katanya dengan suara meninggi. Aku muak melihat wajahmu setiap hari, berdiri di sini seolah kau pantas. Ardi menatap matanya. Tatapan itu singkat, tapi cukup membuat Aiko merasa diremehkan. Jangan menatapku seperti itu, bentaknya. Kau pikir kau siapa? Hening sejenak, udara terasa menegang. Aiko tersenyum dingin, lalu berkata keras agar semua mendengar. Hei kau tukang parkir kampungan, kalau kau bisa mengalahkanku dalam waktu 10 menit, di tempat ini juga. Ia berhenti sejenak, menatap wajah-wajah di sekelilingnya, lalu melanjutkan dengan suara penuh ejekan. Apapun akan kuberikan, termasuk diriku menjadi milikmu. Dojo meledak oleh sorakan dan tawa tak percaya. Dia gila, ini penghinaan paling bodoh. 10 menit, satu pukulan juga cukup. Aiko mengangkat tangan, meminta mereka diam. Matanya tak lepas dari Ardi. Tapi kalau kau kalah, lanjutnya, kau akan berlutut di sini dan mengakui di depan semua orang bahwa kau hanyalah tukang parkir tak berguna. Setuju. Semua mata kini tertuju pada Ardi, menunggu ia mundur, menunggu wajah takut, menunggu permohonan maaf. Namun Ardi tak bergerak. Ia menghela napas pelan. Dalam benaknya, kenangan lama berputar ring. Wasit, bendera merah putih, dan sorak penonton yang dulu pernah memanggil namanya. Ia menatap Aiko dengan tenang. 10 menit, katanya akhirnya. Senyum Aiko melebar. Jadi kau setuju? Ardi mengangguk. Ya. Tawa kembali pecah, lebih keras dari sebelumnya. Dia benar-benar bodoh. Ini akan jadi pelajaran untuk orang asing itu. Aiko melangkah mundur, penuh percaya diri. Bagus, besok sore, katanya. Di dojo ini, aku akan membuatmu menyesal pernah berdiri di sini. Ardi menunduk sebentar, bukan karena takut melainkan menahan sesuatu yang hampir terlepas. Besok, jawabnya pelan. Aiko berbalik dengan langkah angkuh. Para atlet mengikuti, masih tertawa, masih mengejek.
Ardi berdiri sendirian di bawah lampu parkiran yang mulai menyala. Tangannya mengepal perlahan. 10 menit. Waktu yang cukup untuk membuka rahasia yang selama ini ia kubur. Kabar tantangan itu menyebar lebih cepat dari angin malam Tokyo, bahkan sebelum matahari terbenam sempurna. Seluruh dojo Kurogane sudah membicarakannya. Seorang tukang parkir asing melawan Aiko Tanaka dalam 10 menit. Bagi mereka, itu bukan pertandingan, itu lelucon. Di ruang ganti, tawa tak henti terdengar. Dia bahkan tak punya sabuk, kata seorang atlet sambil mengikat pergelangan tangan. Mungkin dia pikir karate seperti berkelahi di jalan, sahut yang lain. Aiko terlalu baik, harusnya 1 menit saja. Aiko duduk di bangku, menyeka keringatnya dengan handuk. Senyum puas terukir di wajahnya. Besok, katanya ringan, aku akan menunjukkan tempatnya pada orang kampungan itu. Pelatih hanya menghela napas, menganggap semua ini sekadar pelajaran sosial. Tak satu pun yang berpikir Ardi memiliki peluang. Tidak satu pun. Sementara itu, di luar dojo, Ardi masih bekerja seperti biasa. Ia menutup palang parkir, mematikan lampu kecil di posnya, lalu duduk sendirian. Malam turun perlahan, membawa dingin yang menusuk. Ia tak pergi kemana-mana, tak mencari dojo lain, tak berlatih di depan cermin. Ia hanya duduk, diam, seperti hari-hari sebelumnya. Orang-orang yang lewat memandangnya sekilas tak ada yang tahu bahwa di balik jaket lusuh itu, ada tubuh yang pernah ditempa ribuan jam latihan. Ada tangan yang pernah bergetar bukan karena dingin, tapi karena adrenalin sebelum bertanding. Ardi memejamkan mata. Kenangan datang tanpa diminta. Suara peluit, tatami yang basah oleh keringat, teriakan pelatihnya dulu, keras namun penuh keyakinan. Dan momen ketika ia berdiri di podium, membawa nama Indonesia sebelum semuanya runtuh oleh keputusan, intrik, dan pengkhianatan. Ia membuka mata perlahan. Sudah lama, gumamnya pelan. Di kejauhan, suara tawa dari dalam dojo masih terdengar. Mereka bersenang-senang dengan ejekan, dengan keyakinan bahwa besok hanya akan ada satu hasil, kehancuran tukang parkir. Ardi berdiri, ia merapikan rompinya, lalu menatap pintu dojo yang tertutup rapat. Tak ada kebencian di matanya, hanya ketenangan yang dalam ketenangan orang yang tahu siapa dirinya. Meski dunia lupa, ia melangkah pergi ke kamar kecilnya yang sempit. Di sana, di sudut tas usang, tersimpan sepasang pelindung tangan lama retak, pudar, tapi masih kokoh. Ia menyentuhnya sebentar, lalu menutup tas kembali. Belum, katanya pada dirinya sendiri. Malam itu, Ardi tidur lebih awal, tanpa doa panjang, tanpa kegelisahan. Seolah esok bukan hari penting. Sementara di dojo, Aiko tertidur dengan senyum yakin tanpa tahu bahwa untuk pertama kalinya, ia akan menghadapi lawan yang tak bisa ia baca. Dan kesunyian pemuda itu adalah suara paling berbahaya sebelum badai. Pagi datang dengan hujan tipis, membasahi aspal dan atap-atap. Tokyo, Ardi berjalan menuju tempat kerjanya seperti biasa. Langkahnya tenang, wajahnya datar. Tak ada yang berubah dari luar rompi parkir yang sama, sepatu usang yang sama. Namun di dalam dirinya, pintu lama perlahan terbuka. Setiap tetes hujan mengingatkannya pada tahun-tahun yang telah ia kubur. Dulu, namanya Ardi Pratama bukan nama asing di dunia karate Indonesia. Ia tumbuh di bawah disiplin keras sebuah pemusatan latihan. Bangun sebelum fajar, latihan hingga tubuh gemetar, jatuh lalu bangkit lagi. Medali demi medali ia kumpulkan. Ia pernah berdiri sejajar dengan atlet Asia, bahkan disebut-sebut sebagai masa depan. Namun dunia tak selalu adil pada mereka yang kuat. Satu kekalahan yang direkayasa, satu keputusan wasit yang berat sebelah, dan satu pengkhianatan dari orang yang ia percaya. Namanya perlahan menghilang. Pintu-pintu tertutup, janji-janji kosong, hingga akhirnya ia memilih pergi bukan karena kalah, tapi karena lelah. Jepang memberinya pekerjaan, bukan penghormatan, dan Ardi menerimanya. Di dojo Kurogane, suasana berbeda pagi itu. Atlet-atlet berkumpul lebih awal dari biasanya. Beberapa bahkan membawa ponsel, siap merekam. Pelatih berdiri dengan wajah serius, meski menganggap ini hanya sandiwara ego. Aiko datang dengan langkah percaya diri. Rambutnya rapi, sorot matanya tajam. Pastikan dia datang, katanya sambil tersenyum tipis. Aku tak ingin lelucon ini batal. Di luar, Ardi membantu memarkir mobil terakhir. Seorang pria tua petugas kebersihan dojo berhenti di dekatnya. Kau yang akan bertarung nanti, tanyanya pelan, dalam bahasa Jepang yang sederhana. Ardi mengangguk singkat. Pria itu menatapnya lama, matamu, bukan mata orang biasa. Ardi tersenyum tipis. Aku hanya tukang parkir. Pria itu tak menjawab, ia hanya mengangguk pelan,
seolah mengerti sesuatu yang tak diucapkan. Beberapa jam kemudian, Ardi masuk ke ruang ganti kecil di sisi dojo, ruangan yang jarang dipakai. Ia membuka tas usangnya. Di dalamnya, tersimpan sabuk lama berwarna merah putih yang telah pudar. Ia menyentuhnya sebentar, lalu menyimpannya kembali. Ia tak membutuhkannya. Yang ia butuhkan hanyalah ingatan tentang teknik, tentang napas, tentang ketenangan. Semua itu masih ada, tak pernah benar-benar pergi. Di dalam dojo, sorakan mulai terdengar. Nama Aiko dilulukan. Tidak ada yang menyebut nama Ardi. Baginya, itu tak penting. Ia melangkah keluar dari ruang ganti, mengenakan pakaian latihan sederhana yang ia pinjam. Tak ada lambang, tak ada nama. Saat kakinya menyentuh tatami, beberapa atlet tertawa kecil. Itu dia, legenda parkiran. 10 menit yang paling mudah. Ardi berdiri tegak di tengah dojo. Pandangannya lurus, napasnya stabil. Identitasnya masih tersembunyi. Namun tak lama lagi, bukan ia yang akan membuka rahasia itu, melainkan mereka yang memaksanya bertarung. Jam dinding dojo berdetak pelan, namun terasa memekakan. Semua mata tertuju ke tengah tatami. Lingkaran manusia terbentuk rapi, atlet, pelatih, bahkan staf siap menyaksikan apa yang mereka yakini sebagai akhir yang memalukan bagi seorang tukang parkir. Aiko Tanaka melangkah masuk lebih dulu. Sabuk hitamnya terikat sempurna. Ia membungkuk singkat, bukan tanda hormat, melainkan formalitas kosong. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Ardi masuk menyusul. Pakaian latihannya sederhana, tanpa sabuk, tanpa lambang, tanpa nama. Bisik-bisik langsung merebak. Dia bahkan tak tahu etika. Ini akan cepat. Pelatih mengangkat tangan. Aturan sederhana. 10 menit. Hentikan bila salah satu tak mampu melanjutkan. Aiko menatap Ardi dari ujung kaki hingga kepala. Siap dipermalukan. Ardi membungkuk sopan. Aku siap. Peluit ditiup. Aiko langsung menyerang cepat, agresif, penuh percaya diri. Tendangan lurus mengarah ke dada Ardi, disusul pukulan beruntun. Sorakan terdengar. Ini wilayahnya, inilah panggungnya. Namun, Ardi bergeser setengah langkah. Tendangan itu meleset tipis. Pukulan Aiko menyentuh udara kosong. Senyum Aiko menghilang sesaat. Ia menyerang lagi, lebih cepat, lebih keras. Ardi masih belum menyerang. Ia hanya bergerak tenang, efisien, seolah membaca setiap niat sebelum tubuh Aiko bergerak. Beberapa atlet mulai terdiam. Kenapa dia belum jatuh? Keberuntungan. Menit pertama berlalu. Menit kedua, Aiko mulai kesal. Ia berteriak dan melancarkan kombinasi terbaiknya. Tendangan berputar, teknik kebanggaannya. Ardi mengangkat tangan, menangkis dengan sudut yang nyaris tak terlihat. Tubuh Aiko kehilangan keseimbangan sesaat. Tatami bergetar saat kakinya mendarat keras. Hening. Itu bukan kebetulan. Itu teknik. Untuk pertama kalinya, wajah Aiko menegang. Serang! Teriak seseorang dari pinggir. Ardi melangkah maju. Gerakannya sederhana, tidak berlebihan. Satu langkah. Satu pukulan pendek berhenti tepat di depan wajah Aiko. Tak menyentuh. Namun cukup dekat untuk membuat udara bergetar. Aiko membeku. Poin! Gumam pelatih tanpa sadar. Kerumunan mulai gelisah. Dia menahan diri. Siapa sebenarnya dia? Aiko mundur satu langkah. Napasnya mulai berat. Kesombongan di wajahnya retak. Ia menyerang lagi. Kali ini dengan amarah. Ardi tak lagi hanya menghindar. Ia mengunci pergelangan tangan Aiko. Memutar tubuhnya dengan teknik lama yang jarang diajarkan. Dalam satu gerakan halus, Aiko terjatuh ke tatami keras. Suara benturan itu mematikan seluruh tawa. Menit ke-6, Aiko bangkit. Wajahnya memerah bukan karena lelah, tapi karena malu. Ia menyerang tanpa pola, tanpa strategi. Dan disitulah kesalahannya. Ardi melangkah masuk ke jarak dekat. Satu sapuan kaki, satu dorongan bahu. Tubuh Aiko terhempas lagi. Kali ini, ia tak langsung bangun. Pelatih berdiri. Cukup, belum, kata Aiko terengah, memaksa berdiri. Matanya berkaca-kaca, tapi penuh keras kepala. Ardi menatapnya. Kau masih bisa berhenti. Aiko berteriak dan maju. Menit ke-7. Satu serangan terakhir lalu Ardi bergerak cepat. Terlalu cepat untuk mata biasa. Kunci leher ringan. Tekanan terkendali. Aiko terpaksa berlutut. Tangannya menepuk tatami. Tanda menyerah. Peluit dibunyikan keras. Senyap. Tak ada sorakan. Tak ada tawa. Hanya napas berat dan mata-mata yang terbuka lebar. Jam menunjukkan 7 menit 32 detik. Ardi melepaskan kunci itu dan melangkah mundur, membungkuk hormat. Aiko tetap berlutut, tubuhnya gemetar bukan karena kalah,
Tapi karena seluruh dunia yang ia yakini baru saja runtuh, dan dojo Kurogane akhirnya mengerti, 10 menit itu bukan ujian bagi tukang parkir, melainkan hukuman bagi kesombongan mereka. Hening di dojo Kurogane terasa lebih berat daripada teriakan apapun. Tak ada satu suara pun yang berani muncul setelah peluit terakhir berbunyi. Mata-mata yang tadi penuh ejekan kini menatap lantai. Beberapa atlet menelan ludah, seolah baru menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Aiko Tanaka masih berlutut di tengah tatami. Napasnya tersengal, rambutnya berantakan, dan tangannya gemetar menahan tubuhnya sendiri. Untuk pertama kalinya sejak ia menginjakkan kaki di dojo itu, ia terlihat kecil, rapuh. Jam dinding berdetak pelan, 7 menit 32 detik, kurang dari waktu yang ia ejek dengan tawa. Pelatih melangkah maju, wajahnya pucat. "Siapa sebenarnya kau?" tanyanya pada Ardi. Ardi berdiri tenang, keringat tipis di dahinya. "Tak penting," jawabnya pelan. "Yang penting, pertandingan sudah selesai." Kata-kata itu terasa seperti tamparan kedua bagi Aiko. Ia mengangkat wajahnya perlahan, matanya berkaca-kaca, penuh campuran amarah, malu, dan ketidakpercayaan. "Aku kalah." Suaranya bergetar, seolah ia sendiri tak yakin dengan kenyataan itu. Tak ada yang menjawab. "Tak perlu, seluruh dojo adalah saksi." Aiko mengepalkan tangan. Ingatannya melompat pada kata-katanya sendiri ejekan, tawa. Tantangan yang ia lontarkan dengan penuh kesombongan. Dan janji itu, janji bodoh yang ia ucapkan di depan semua orang. Tubuhnya menegang. Ia berdiri perlahan, langkahnya goyah. Semua mata mengikutinya. Beberapa atlet ingin berpaling, namun rasa penasaran menahan mereka. Aiko menunduk di hadapan Ardi. Gerakan itu membuat dojo berguncang lebih hebat daripada jatuhnya tubuh di tatami. "Aku kalah," katanya lirih, namun jelas. "Dan aku menepati janjiku." Beberapa atlet terkejut, ada yang menarik napas tajam, ada yang memalingkan wajah. Tak sanggup melihat dewi kebanggaan mereka runtuh seperti itu. Aiko mengangkat wajahnya, kesombongan telah hilang. Yang tersisa hanyalah seorang manusia yang sadar telah meremehkan orang yang salah. "Lakukan apa yang kau mau," lanjutnya, suara bergetar. "Aku sudah berjanji." Ardi menatapnya lama. Tatapan itu bukan tatapan kemenangan, bukan pula tatapan nafsu, melainkan tatapan dingin seseorang yang telah lama mengenal harga diri dan luka akibat direndahkan. Ia melangkah satu langkah maju. Seluruh dojo menahan napas. Lalu Ardi berkata pelan, namun cukup keras untuk didengar semua orang. "Aku tidak datang ke sini untuk memiliki siapapun." Aiko terdiam. "Aku datang," lanjutnya, "karena kau menantangku. Kau merendahkanku. Dan kau kalah bukan karena aku lebih kuat tapi karena kau lupa menghormati orang lain." Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada pukulan manapun. Aiko menunduk lebih dalam. Bahunya bergetar. Air mata jatuh ke tatami bukan air mata kalah, tapi air mata penyesalan. Ardi melangkah mundur, membungkuk sopan pada pelatih dan dojo. Janji sudah ditepati. Dengan cara yang benar, ia berbalik pergi, meninggalkan tatami, meninggalkan keheningan, meninggalkan dojo yang kini dipenuhi rasa malu dan hormat yang terlambat. Di belakangnya, Aiko tetap berdiri kaku. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia belajar bahwa menjadi atlet elit tak menjamin menjadi manusia yang tinggi, dan nama tukang parkir tak pernah lagi terdengar sebagai hinaan. Di dojo Kurogane, hari berikutnya, dojo Kurogane tak lagi sama. Tak ada tawa keras, tak ada ejekan ringan. Yang tersisa hanyalah kesunyian yang syarat makna. Para atlet datang lebih awal, berlatih dengan wajah serius. Tatapan mereka kini berbeda saat melewati area parkir, bukan lagi meremehkan, melainkan penuh kehati-hatian. Beberapa bahkan membungkuk singkat pada Ardi. Ia membalas dengan anggukan sopan. Tetap pada tempatnya, tetap sederhana. Namun satu orang belum menemuinya. Aiko Tanaka. Menjelang sore, setelah latihan usai dan dojo hampir kosong, Aiko keluar sendirian. Tak ada sorak, tak ada pengiring. Ia mengenakan pakaian biasa, tanpa sabuk hitam, tanpa kebanggaan yang dulu selalu melekat. Ia berhenti di depan Ardi. "Kau punya waktu?" tanyanya pelan. Ardi menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Mereka berjalan ke sisi halaman dojo, tempat tak ada orang lain. Aiko menarik napas dalam. "Aku datang bukan sebagai atlet," katanya, "dan bukan sebagai orang sombong yang kemarin." Ia menunduk lama, dalam. "Aku berjanji," lanjutnya dengan suara bergetar, "dan aku kalah.
apapun yang kau minta, akan kupenuhi. Kata-kata itu berat, bukan karena maknanya, tetapi karena harga diri yang ia letakkan di dalamnya. Ardi terdiam. Beberapa detik berlalu sebelum ia menjawab. Janji memang harus ditepati, katanya tenang. Tapi bukan untuk merendahkan dirimu lebih jauh. Aiko mengangkat wajahnya. Bingung, aku tidak menginginkan tubuhmu. Lanjut Ardi, aku ingin satu hal saja. Apa? Tanya Aiko lirih. Permintaan maaf, di depan dojo. Bukan padaku tapi pada siapapun yang pernah kau rendahkan. Aiko membeku. Itu lebih berat daripada janji apapun yang ia bayangkan. Keesokan harinya, dojo Kurogane dipenuhi semua atlet dan pelatih. Aiko berdiri di tengah, tangan mengepal, napasnya gemetar. Ardi berdiri di sisi, tak mencari perhatian. Aiko membungkuk dalam-dalam. Aku minta maaf, katanya lantang. Aku kalah bukan hanya dalam pertarungan, tapi dalam sikap. Aku meremehkan orang lain karena kesombonganku. Suara itu jujur, telanjang, tanpa kebanggaan. Beberapa atlet terdiam. Pelatih menutup mata sesaat. Janji telah ditepati, bukan dengan kepemilikan, melainkan dengan kerendahan hati. Hari-hari berikutnya, Ardi mengundurkan diri sebagai tukang parkir. Ia pamit tanpa upacara, tanpa penjelasan panjang. Namun sebelum pergi, pelatih dojo menghampirinya. Pintu ini selalu terbuka untukmu, katanya hormat. Ardi tersenyum tipis. Terima kasih, tapi jalanku bukan di sini. Ia pergi seperti datangnya sunyi. Namun kisah tentang tukang parkir itu tetap hidup. Bukan sebagai legenda tentang kekuatan semata, melainkan sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati bukan saat menjatuhkan lawan, melainkan saat mampu berdiri tanpa merendahkan siapapun. Dan di dojo Kurogane, tak ada lagi hinaan tanpa pikir, karena mereka tahu, seorang juara sejati bisa datang dari tempat yang paling tak mereka duga.